Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Monkey 125 terbaru 2024 warna merah putih. Jadi motor ini dibanderol di 83 juta lebih untuk OTR Jakarta. Unitnya ada di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi jika kita lihat harganya ini cukup fantastis mahal, mengingat mesinnya hanya 125 cc. Jadi alasan yang pertama kenapa Honda Monkey dibanderol dengan harga yang fantastis, karena memang motor ini tidak diproduksi di Indonesia ya, alias unit CBU. Andaikan diproduksi di Indonesia mungkin tidak akan semahal itu. Langsung saja kita bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk bagian pencahayaan, headlampnya sudah menggunakan LED, desainnya dia bulat, jadi klasik ya. Di bagian sampingnya ini terdapat DRL melingkar, kemudian di bagian tengahnya terdapat pemisah. Jadi desain lampunya terpisah antara bagian atas dan bagian bawahnya. Kemudian ada aksen chrome juga di bagian atas dan bawah. Di bagian ring luarnya juga full chrome seperti ini. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di atas headlampnya menggunakan bahan besi ya. Di bagian bracket sampingnya merah, untuk sennya juga sudah LED. Desainnya nongol keluar bulat. Nah, jadi tampilannya juga klasik. Nah, di bagian bawah ini terdapat klakson. Untuk kaki-kaki depan, suspensi depannya di sini sudah menggunakan shock USD atau upside down. Jadi walaupun motor ini kecil, mungil, tapi suspensinya USD ya, dicat menggunakan warna merah glossy. Kemudian di bagian fender depannya di sini menggunakan bahan plat full chrome. Nah, untuk bagian bawahnya ini juga terdapat cover asok ya, menggunakan bahan plastik hitam, ada tulisan ABS. Jadi di bagian pengeremannya sudah disc brake dan sudah ABS ya. Untuk gridnya di bagian tengah seperti ini, sensornya ada di belakangnya. Untuk kalipernya menggunakan Nissin 2 piston, velgnya menggunakan velg racing dengan desain berbentuk V ya, dicat menggunakan warna full hitam juga. Nah, ban depannya menggunakan ukuran 120/80, ringnya 12, sudah ban tubeless dan menggunakan ban dual purpose. Jadi bisa digunakan di tanah maupun di aspal. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya dari bagian depan. Kita akan coba nyalakan ya, untuk melihat nyala dari lampu depan dan sennya. Selanjutnya sekarang kita naik ke bagian speedometer atau ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometernya seperti ini penampakannya, full digital, desainnya juga bulat. Di bagian sampingnya ada ring warna chrome. Kemudian ketika dinyalakan, nah seperti ini, warna biru, ada indikator kecepatan, indikator bahan bakar di bagian atas. Kemudian di bagian bawah ada odo yang bisa kita rubah ke trip A dan trip B. Kemudian di bagian bawahnya sini ada indikator netral, engine check, sen, lampu jarak jauh, dan ABS. Di bagian sebelah kiri ada dua tombol yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di bagian speedometernya. Nah, di bagian keamanan, kunci kontak manual. Belum smart key atau keyless, namun sudah dibekali dengan remote. Yang di remote-nya ada alarm dan answer back. Jadi mirip dengan Honda Scoopy yang non keyless ya, dia ada remote-nya walaupun belum keyless. Nah, untuk logo Hondanya ini menggunakan logo Honda klasik. Jadi beda dengan logo-logo pada umumnya. Untuk penampakan dari keamanannya belum ada shutter key ya, jadi hanya ada kunci stang. Kemudian untuk segitiga atasnya silver hingga ke bagian racernya. Tidak lupa di bagian tengah ada logo Honda 3D. Nah, stangnya ini naik ke atas, jadi desainnya naik full chrome. Tombol-tombol di bagian stangnya, di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek ada klakson dan sen. Di sebelah kanan di sini ada engine cut ya, menggunakan tombol warna merah dan ada starter di bagian bawahnya. Untuk tampilan dari hand gripnya klasik, tentunya beda dengan motor-motor Honda yang lain ya, seperti ini. Jalunya juga full chrome, simple ya. Untuk handle rem dan kopling full silver. Nah, lanjut ke bagian tangkinya. Untuk tangkinya dapat menampung sebanyak 5,6 liter. Nah, untuk warnanya putih glossy, di bagian samping dipadukan dengan silver dengan garis abu-abu dan ada logo Honda klasik di bagian depan. Nih logonya beda ya. Warna merah, sayap mengepaknya juga desainnya beda. Kemudian untuk joknya di sini menggunakan paduan beberapa warna. Jadi sampingnya hitam, ada tulisan Honda di bagian belakang, warna putih. Di bagian pembatasnya ini menggunakan warna putih. Nah, seperti ini. Di bagian tengahnya dia motifnya garis-garis ya, paduan warna merah, hitam, dan putih. Jadi tampilannya keren. Kemudian di bagian stop lampnya juga sudah LED. Desainnya bulat, jadi klasik, dibalut mika berwarna merah, sennya juga LED ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian tangkainya ini full chrome. Fender belakangnya juga full chrome dipadukan dengan plastik kasar tambahan di bagian belakang.
Ada lampu penerangan plat nomor, desainnya nongol keluar, sudah LED juga, dan ada mata kucing. Kita akan nyalakan ya untuk melihat tampilan dari stop lamp dan sennya ketika menyala. Nah seperti ini. Jadi di bagian tengah ada titik, 4 titik total, ketika direm dia akan menyala. Sampingnya seperti DRL ya. Nah ini dia. Oke, lanjut ke sektor mesin ya. Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi hanya 125 cc SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara, kapasitas oli mesin di 0,9 liter, mempunyai 5 percepatan atau 5 perpindahan gear. Sudah tidak ada kickstarter ya atau selah-selahan. Nah di bagian bak mesinnya silver dipadukan dengan ring chrome, di bagian tepinya bulat ada tulisan Honda. Untuk step depannya model pegas, bahan aluminium, dibalut dengan karet di bagian depannya. Kanal potnya yang menarik, jadi ditarik dari bagian atas, dia mundur ke belakang, melengkung lagi ke depan terus ke atas sini. Nah, full hitam di bagian leherannya hingga ke selensernya. Di bagian leherannya juga ada cover bahan plat. Di bagian selensernya covernya plat warna chrome, jadi tampilannya klasik. Ada beberapa lubang-lubang garis ya di bagian tengahnya. Untuk rangkanya di sini dicat full menggunakan warna merah ya. Nah, untuk bagian swing armnya dia desainnya oval, jadi tidak kotak di sini, tapi dia oval bentuknya seperti motor-motor zaman dulu yang klasik ya. Dicat merah. Kemudian untuk bagian kaki-kaki belakang, di sini double shock dengan per berwarna merah. Di bagian atasnya chrome, anting bawahnya juga chrome. Belum shock tabung, tidak tersedia adjuster. Nah untuk bagian pengereman belakang juga sudah disc brake, kalipernya Nissin 1 piston, namun belum tipe wave ya. Dan untuk ABS-nya hanya 1 channel, jadi hanya di bagian depan, belakangnya non ABS. Velgnya sekali lagi hitam, ban belakangnya 130/80, ringnya 12, sudah tubeless ya. Jadi tampilan bannya ini donat dan gambot banget, ditambah dual purpose. Ini bisa kalian ajak jalan di tanah juga oke sih. Nah lanjut sekarang kita ke sisi sebelah kirinya. Nah di bagian sisi sebelah kiri, ini dia penampakannya. Jadi di area tengah ini merah, terdapat tulisan Monkey menggunakan stripping paduan silver dengan abu-abu. Di sini ada colokan anak kunci untuk membuka cover bagian sampingnya. Nah di bagian depan ini bahan plastik kasar adalah filter udara. Jadi filter udaranya posisinya ada di depan ya. Untuk perpindahan gearnya dia model congkel, jadi bukan depan belakang ya. Dibalut dengan karet, di bagian depannya desainnya bulat. Kemudian di sini juga ada cover rantai ya, menggunakan bahan plastik. Nah seperti ini untuk cover rantainya. Jadi tampilannya terlihat simple. Untuk kaki-kaki belakangnya kurang lebih seperti ini. Dan Honda Monkey ini hanya single seat ya, jadi hanya 1 orang saja yang bisa menaikinya. Karena memang joknya ini tidak terlalu panjang, walaupun dia lebar tapi tidak terlalu panjang. Dan tidak disediakan step belakang. Sebenarnya bisa kalau kalian pingin custom buat boncengan bisa, jadi kalian bisa tambah step sendiri ya. Tapi memang joknya harus berbagi antara depan dan belakang. Ini mepet banget sih karena memang tidak terlalu panjang. Nah kurang lebih penampakannya seperti ini. Dari bagian sampingnya sebelah kanan, untuk Honda Monkey 125 terbaru 2024, warna merah putih. Sekali lagi harganya di 83 juta lebih untuk OTR Jakarta. Menurut kalian seperti apa? Mending beli Honda Monkey untuk harga 83 jutaan, atau mending beli tanah, beli mobil dan lain sebagainya? Karena biasanya banyak sekali kaum mending-mending ketika saya mereview motor ini. Mending beli ini, mending beli itu. Yang jelas ini motor khusus kolektor yang mungkin kebanyakan duit, bingung ngabisin duitnya buat apa, bisa beli Honda Monkey ya. Bisa untuk pajangan saja atau mungkin buat jalan-jalan di komplek. Oke ya, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya berikutnya dari channel Zawal Prasetyo dan sampai jumpa.